Penyakit umat yang paling mengerikan adalah penyakit tidak mau tahu. Kisah ini terjadi ketika saya masih tinggal di Bojong Menteng, Bekasi Timur. Rumah kami terletak di dekat Jalan Sotopati 1, yang sekarang nama jalannya berubah menjadi Jalan Swadaya 2. Jalan yang menjadi batas antara Bojong Menteng dengan Bantar Gebang. Di seberang jalan ada rawa, kami menyebutnya rawa minyak. Saat kisah ini terjadi, PT Trubajurong Engineering belum berdiri di atas rawa minyak itu. Waktu itu menjelang pemilu. Yang saya ingat, Pak Baun, Ketua RT mengumpulkan kami. Beliau pegang kertas, ada 3 gambar di kertas itu. Nomor 1 salak, nomor 2 durian, nomor 3 pisang. Nih ya, entar lu pade pas nyoblos pilih buah yang paling enak, duren, kagak boleh yang lain. Kalau lu ampe pilih salak apalagi pisang, entar gue yang susah berak. Paham ya? Lu pade pilih duren, yang paling enak, paling mahal, nomor 2. Begitu katanya di hadapan kami, orang tua dan anak-anak. Makanya sampai sekarang yang saya anggap buah paling enak dan paling mahal ya duren, gara-gara Pak Baun itu. Suatu hari Wakmin, kakak ayahku, belum pulang sampai jam 10 malam. Wakmin kerja di pabrik panci. Tadinya saya mau sebutkan nama pabrik sekaligus merek pancinya. Tapi kata Wakmin, pabriknya masih ada. Merek pancinya masih dijual juga. Jadi gak saya sebut ya. Biasanya kalaupun lembur kerja jam 7 malam itu Wakmin pasti udah pulang. Ini jam 10 malam belum pulang. Telepon masih barang langka saat itu, apalagi handphone. Akhirnya kami, Wayani, istri Wakmin, 4 anaknya, dan aku bawa lampu senter pergi ke batas, pinggir jalan raya. Jalannya masih becek. Pabrik Fortuna Furniture belum ada juga di situ. Di situ sepanjang jalan masih kebun. Di sebelah kanan aja ada pabrik rempeyek waktu itu. Kami semua duduk menanti di pinggir jalan. Daus, anak bungsu Wakmin, saat itu tertidur di kain gendong emaknya. Beberapa rombongan sapi menarik gerobak bambu sudah lewat di hadapan kami dari arah Udik. Biasanya mereka menuju ke pangkalan bambu. Tengah malam lewat sedikit, berhentilah koasi di seberang jalan. Wakmin datang. Koasi itu angkutan kota. Di Bekasi waktu itu kami menyebutnya koasi. Koperasi Angkutan Bekasi kalau nggak salah. Wajahnya lelah. Kami menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Wakmin segera menggendong Daus, lalu kami bergegas pulang, menelusuri jalan becek. Sampai rumah, setelah menempatkan Daus di tempat tidur, bukannya istirahat, Wakmin langsung bongkar lemari dapur. Panci-panci baru, hadiah THR dari perusahaannya, setiap lebaran dikeluarkan dari lemari. Jadi di pabrik panci itu, setiap lebaran Wakmin selalu mendapat THR panci, bukan Wakmin aja tapi semua karyawan katanya. Lalu panci-panci baru itu digantungkan di paku-paku di dapur semuanya. Mak, besok ini panci pakai semua ya. Lah emang apa? Kata Wayani. Bang Sana di penjara gara-gara nyimpen panci THR-an di rumahnya. Lah, yang bener, emang gak boleh disimpan? Tadi di pabrik semua orang diperiksa ABRI. Kayaknya ada mandor yang gak seneng ke Bang Sanan. Dia dituduh maling panci di pabrik. Pas diperiksa ke rumahnya emang banyak panci baru. Kan tiap lebaran kita dapat THR panci. Ya dikumpulin lah banyak-banyak kan. Gak mungkin dipakai semua. Emang Bang Sanan gak bilang kalau itu panci THR-an, kata Wayani. Udah bilang, tapi lama-lama dia ngaku juga maling. Engkau bisa? Ya gimana gak ngaku, Mak? Jempolnya ditindih kaki kursi, ABRI-nya duduk di atas kursi. Ya lama-lama Bang Sanan ngaku. Udah ngaku, kita semua suruh nonton cara malingnya. Ya lama lah, Bang Sanan kan bingung. Gimana praktekin maling panci gede keluarga ketahuan.
Nah, akhirnya sama Abrinya dikasih tahu caranya, dimasukin karung, terus dibuang ke tempat sampah. Tempat sampahnya kan dalam pabrik juga. Terus Bang Sanan masuk lagi bareng mobil sampah. Saksinya tukang sampah berarti. Kata Wali, ya kagak orang tukang sampahnya. Sumpah-sumpah gak pernah ngajak Bang Sanan. Saudaranya tukang sampah Abri juga, jadi aman ya mah. Akhirnya Satpam yang disuruh jadi saksi. Satpam ngelihat Bang Sanan pura-pura jadi pemulung, ngorek-ngorek tempat sampah. Ceritanya membingungkan. Untuk aku yang waktu itu masih kecil, sampai sekarang juga aku udah besar masih membingungkan cerita Wamin itu. Bang Sanan dituduh nyuri panci. Diperiksa di rumahnya banyak panci baru THR-an. Panci baru THR-an dijadiin bukti. Pas rekonstruksi Bang Sanan bingung cara malingnya. Sama yang meriksa dikasih tahu cara malingnya. Terus Satpam disuruh jadi saksi. Bang Sanan ngaku maling karena jempol kakinya digencet. Aneh ya kasusnya. Nah ini jangan-jangan sama kayak kasus Yodi. Biar yakin bunuh diri, bilang aja dia lagi depresi. Emak bapaknya gak usah dijadiin saksi. Dia depresi apa enggak? Cari saksi ahli yang bisa bilang iya-iya aja. Apa kayak buktinya mah? Tinggal kita cari kebenaran dia ada itu. Lagi beli pisau, udah pas. Udah amat ya habis beli pisau mau kerja bener mau enggak. Yang penting mah udah dia beli pisau aja. Mau depresi mau kagak kayak nanti kita cari buktinya. Pokoknya kudu bunuh diri. Ayo Suujon. Rekayasa kasus matong udah kagak ada. Itu mah zaman dulu waktu lu masih kecil. Sekarang mah udah bukan Abri lagi, udah kagak ada. Loh, kagak Suujon gue mah, nuduh juga kagak. Cuma membandingkan doang. Kalau kasus Pasarpan aja masih terjadi, gak tertutup kemungkinan. Kasus lainnya juga. Kita yang meluruskan mereka. Saya luruskan dengan khutbah Jumat. Mereka tuh tidur waktu saya khutbah. Berikan mereka hidayah ya Allah. Maka kita semua jangan diam. Karena diam itu adalah puncak daripada kezaliman. Memang yang kita lakukan ini kecil. Tidak berarti apa-apa. Mungkin didengar juga tidak. Tetapi setidaknya kita pernah berbuat sesuatu.